kami persilakan. Mic-nya ini aja ya. Ya. Terima kasih Bu Eis selaku moderator kita pada pagi hari ini. Ibu-ibu yang hadir warna-warni ini, Masya Allah ya, yang sudah duduk dari pagi. Saya mulai ya ibu-ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma bitta'allumi wa arsala li ta'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadana wa hassil maqasidana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu-ibu para jamaah Masjid Darun Ni'mah, maknanya luar biasa nih. Darun Ni'mah, tempatnya kenikmatan. Mudah-mudahan bukan cuma kenikmatan tapi kebaikan, keberkahan, kesempurnaan. Insya Allah diborong semua sama Darun Ni'mah. Pimpinan Majelis Darun Ni'mah, Ibunda Yeti, kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Para guru-guru juga yang lainnya, para ustazah, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, ini komplek apa namanya Bu? Adiaksa? Hah? Pakansari, Lebak Sari, Lebak Indah sama Lebak Lestari. Oh, ada dua, Lebak Indah dan Lebak Lestari. Masya Allah, alhamdulillah ya Bu ya. Mengumpul dua komplek di satu masjid Darun Ni'mah. Ibu sekalian, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Apa yang sudah dipersiapkan menjelang bulan suci Ramadan? Daging udah siap di kulkas? Perbumbauan udah siap di kulkas? Baju lebaran udah berapa biji yang kekumpul? Masya Allah. Hari ini kita tarhib Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana persiapan fisik, persiapan hati, persiapan mental. Terlebih yang harus paling dipersiapkan adalah al-imanu billah, persiapan keimanan. Karena Ramadan bukan hanya identik dengan pakaian baru. Apa kata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah? Beliau memberikan satu pesan indah yang ini bisa jadi reminder buat kita semua, bisa jadi bahan muhasabah ibu-ibu. Kata beliau bilang, laisal 'aid liman labisal jadid, walakinnal 'aid liman ta'atuhu tazid. Walaisal 'aid liman tajammala bil libasi war rukub, innamal 'aid liman ghufirat lahu dzunub. Idul Fitri, Ramadan bukan siapa atau tentang siapa yang bajunya baru, jilbabnya baru, hordengnya satu motif sama taplak meja. Bukan tentang itu. Walaisal 'aid liman tajammala bil libas wa rukub, bukan siapa yang paling mahal bajunya, kendaraannya paling mewah, pernak-pernik rumahnya ditata paling cantik. Bukan itu. Tapi 'aid itu adalah liman ta'atuhu tazid, siapa orang yang ketaatannya makin nambah sama Allah, rasa takutnya makin besar. Innamal 'aid liman ghufirat lahu dzunub, siapa orang yang itu dosanya diampuni sama Allah.
Makanya kebanyakan dari kita menyambut hari raya Idul Fitri, menyambut bulan suci Ramadan, jarang yang fokus pada persiapan hati. Lebih banyak fokusnya pada persiapan duniawi. Kira-kira nanti menu sahur 30 hari apa ya? Udah nulis tuh, malam pertama ayam teriyaki, sopnya timlo, sambalnya sambal mata, pakai perkedel sama tahu tempe. Alhamdulillah itu menulis 30 hari, diamalinnya cuma 10 malam pertama. Karena 10 malam selanjutnya ujung-ujungnya dadar telur. Biar agak keren dikit bikin milor. Kalau paling males Indomie mas. Betul ya? Apalagi kalau waktunya udah sempit. Allahu Akbar. Jadi banyak orang yang fokusnya hanya persiapan duniawi, list menu sahur, list menu berbuka, ya, atau mau kena apa, motif seperti apa yang saya kenakan nanti ketika tarawih. Jadi mohon izin, mohon maaf, ada orang yang ketika tarawih niatnya salah. Maka kita perlu ditajdid niat, diperbaharui niat. Saya niat tarawih untuk syiar kepada yang lain. Saya niat tarawih untuk qiyam, sholat malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang bangun malam, sholat malam ini bukan cuma tahajud, tapi tarawih dia lakuin imanan wa ihtisaban. Gak ada niat lain tarawihnya kecuali ridha Allah. Saya cuma ngarep ridhonya Allah. Ada orang yang salah niat kalau datang tarawih. Kalau cek orang Sunda nama pak bagus-bagusan pakaian, mukena. Ya, Allahu Akbar, begitu sholat dia mandang ke sebelahnya. Ini mukenanya live TikTok, live Shopee, apa tanah abang ya? Kok cakep benar pernak-perniknya. Modelnya saya nggak pernah lihat. Yang ada gara-gara saling fastabikul, ya, saling berlomba-lomba, bukan khairat, tapi masalah pakaian sholat. Bukan lagi nyari ridha Allah, tapi pengen dipandang siapa yang mukenanya paling bagus, siapa yang sejadahnya paling mewah. Maka ibu-ibu, bukan itu esensi Ramadan, bukan itu esensi hari raya Idul Fitri. Apa persiapan yang harus kita lakukan? Ada makalah tarbawiyah dari para ulama-ulama solih terdahulu. Mereka mengatakan begini: Rajab syahruz zara'i, wa Sya'ban syahruz saki, wa Ramadan syahrul hasad. Rajab itu saya analogikan ibarat tumbuhan. Ya, ibu-ibu di sini punya sawah nggak, Bu? Di Lebak Bulus sudah jarang sawah ya. Nggak ada malah Ustazah. Kebun masih ada kebun? Nggak ada juga. Tapi gedung yang tinggi banyak, apartemen banyak. Ini bedanya investasi orang kota sama orang di kampung-kampung. Kalau orang-orang di pedesaan, di kampung-kampung, investasinya sawah, tanah. Siapa yang sawahnya paling lebar, itu yang namanya orang kaya di kampung. Betul ya? Tapi kalau di Jakarta, di kota, siapa yang tabungan emasnya paling banyak, siapa yang kontrakannya paling banyak pintunya, siapa yang propertinya di mana-mana, isi rekeningnya paling banyak, tuh yang disebut orang kaya. Ini kita di Lebak Bulus sudah jarang nemuin sawah. Minimal kalau mau ke sawah kudu ke Bogor. Orang mungkin ada ibu-ibu orang kota tapi punya investasi sawah. Itu kan biasanya kalau yang dia punya investasi sawah, dia tahu tuh kapan harus nanam, kapan ngupukinnya, kapan panennya, kan begitu ya. Jadi kalau orang punya tanaman, orang punya sawah, ada waktu menanam, ada waktu mengairi, ada waktu panen. Ini analoginya kayak kita nyiram tanaman. Maka kata para ulama dalam makalah tarbawiyah tadi, Rajab itu syahruz zara'i, bulannya nanam, itu bulan Rajab. Wa Sya'ban syahruz saki. Sya'ban itu bulannya ngairin, nyiram, mupukin biar tumbuh tanaman. Wa Ramadan syahrul hasad. Ramadan itu bulannya panen. Apa maknanya? Kalau kita pengen panen di bulan Ramadan,
kalau kita pengen dimudahin beramal salih di bulan Ramadan, maka mulainya nanamnya kudu dari bulan Rajab. Bahkan ibu-ibu, para ulama solih itu diantaranya para sahabiat Nabi. Mereka itu saking rindunya sama bulan Ramadan. Saya mau tanya sama orang Lebak Indah sama Lebak Lestari ya Bu ya. Orang Lebak Bulus dah begitu ya Bu. Ibu-ibu orang Lebak Bulus kira-kira rindu banget gak sama Ramadan? Pengen banget gak ketemu Ramadan? Kira-kira kita ketemu apa enggak sama Ramadan? Insya ini kan dari planning, rencana ya Bu ya. Ikhtiar, diantaranya apa? Saya makan yang sehat, saya pola hidupnya baik, saya menjalankan kehidupan dengan sesuai aturan Allah. Kenapa? Biar ketemu sama Ramadan. Tapi balik lagi, umur urusan Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bu, Ibu, kalau yang namanya ajal nggak bisa dinegosiasi, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Ada orang sakit dirawat, masuk ICU, itu ICU per malamnya itu Masya Allah luar biasa ya Bu ya. Ada orang yang masuk ICU sampai habis ratusan juta. Kata keluarganya, yang orang berada bilang sama dokter dan orang-orang medis di rumah sakit, "Dok, tolong, orang tua saya memang saya tahu penyakitnya berat, ini sedang dalam ICU, tapi saya percayakan ke dokter dan rumah sakit termahal ini, berapapun akan saya bayar, bilnya jumlahnya berapapun akan saya penuhi, mau MM-an, mau triliunan, yang penting orang tua saya selamat, gak wafat." Dokter angkat tangan, "Mohon maaf Bapak Ibu, semahal apapun uang yang Bapak Ibu berikan ke rumah sakit dan para dokter yang ada di dalamnya untuk menyelamatkan nyawa orang tua Bapak Ibu, tetap urusan maut, urusan umur di tangan Allah." Jadi sehebat apapun, biar kata itu dokter spesialis, sudah prof, ya pengalamannya di mana-mana, ilmunya luar biasa, tetapi tidak ada manusia yang bisa mengatur kematian. Itu urusan Allah. Makanya mau nego berapapun sama rumah sakit, bukan rumah sakit yang nentuin, tapi likul lidah indawa, setiap penyakit ada obatnya. Cuman bedakan antara dawa dengan syifa. Ini saya bahas sedikit ya Bu ya. Nama saya sendiri nih, syifa. Syifa itu artinya penyembuh. Saya mau tanya sama ibu-ibu, obat dengan penyembuh sama atau tidak? Apa bedanya obat dengan penyembuh? Minum obat baru? Kalau obat belum tentu dapat menyembuhkan. Kalau penyembuh bisa jadi berasal dari obat. Betul ya Bu ya? Maka Allah ketika menurunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, Allah gunakan diksi yang luar biasa dalam Al-Quran, menggunakan kalimat shifaun, bukan dawaun. Kenapa pada ayat ini ketika Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, penyembuh, kenapa Allah tidak menggunakan kata dawa? Kan artinya sama-sama penyembuh, ya, obat. Karena syifa itu maknanya lebih luas. Orang sembuh bukan hanya karena obat Bu. Ibu palanya puyeng, nggak harus minum obat. Ada ibu-ibu palanya puyeng, diajak sama lakinya belanja tas mahal, hilang puyengnya. Betul-betul. Ada orang perutnya sakit, kenapa? Dia nggak nafsu makan itu, tapi ketika diajak makan ke restoran mahal, sakit perutnya sembuh. Jadi saya tanya sama ibu-ibu, apakah yang menyembuhkan harus obat? Apakah semua penyakit disembuhkan dengan obat? Tidak, karena penyembuh itu berbagai macam. Ada orang yang kalau sakit nggak pakai obat, dia cuma baca Fatihah. Tuh salah satu amalan orang-orang dulu Bu.
Ya Bu ya, ada sahabat Nabi dulu yang begitu. Ketika ada yang sakit, itu dalam kitab Riyadhus Shalihin dikisahkan, beliau cuma baca surah Fatihah, sembuh sakit orang yang dibacain Fatihahnya. Jadi nggak mesti dengan obat, ada banyak penyembuh yang Allah berikan. Salah satunya adalah Al-Quran. Ada orang pusing baca Quran sembuh. Ada orang hatinya nggak tenang, ibu punya masalah, utang di mana-mana, sama suami tiap hari berantem, orang tua sama anak nggak akur, ibu kembali ke Quran. Begitu ketemu Al-Quran, Allah tenangkan hatinya. Ma huwa syifa. Betul Bu? Tapi nggak menggunakan kata dawa Allah. Kenapa? Karena tidak semua obat dapat menyembuhkan. Ada orang yang overdosis minum obat, jadi overdosis. Kebanyakan minum obat, overdosis. Ada orang yang makan obat-obatan terlarang, sembuh apa enggak? Maka tidak semua obat dapat menyembuhkan. Ya betul ya Bu ya? Nih, kita biar sehat, bukan cuma konsumsi vitamin. Saya biar nyampe ke Ramadan, Ustazah, saya minum vitamin yang banyak. Saya olahraga yang kuat setiap harinya, bukan cuma itu. Tapi terlebih sehatnya bukan cuma fisik, melainkan rohani. Diri kita biar sehat, asupannya makanan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Rohani juga perlu dikasih makan. Apa asupan hati? Zikrullah. Berzikir kepada Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu tenang hatinya dengan zikrullah, sehat badannya, lunas hutangnya. Kalau itu harus ikhtiar ya. Saya mau tanya sama ibu-ibu, ini kan Ramadan tinggal ngitung hari. Kalau nggak ada perubahan, insya Allah Kamis depan ya, tanggal 18 atau 19, antara itu ya. Kita belum ada ketetapan dari pemerintah setempat. Kira-kira ibu-ibu, saya mau ngomong lupa tuh tadi nanya apa ya. Dikit lagi kita mau ngomong. Jadi saya lupa nanya apa. Udah pada intinya begini, pada intinya kita mau nyambut Ramadan, kan persiapan fisik dan rohani ya Bu ya. Tadi zikrullah, persiapan fisik. Kalau kita tahu mempersiapkan kebaikan Ramadan harus dari bulan Rajab. Para sahabat tadi, sahabat-sahabat Nabi itu saking rindunya sama Ramadan, udah doa minta disampaikan Ramadan 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan, selamatin kami, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. 6 bulan. Kita kebanyakan doa minta disampaikan ke Ramadan pas bulan Rajab sama Sya'ban doang. Itu pun gara-gara ngaji dengar guru baca doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ini yang perlu kita contoh dari para sahabat. Betapa jangan sepele dengan bulan suci Ramadan. Dan ini menghitung hari. Saya baru ingat yang mau saya tanya tadi. Ibu-ibu kira-kira hutangnya sudah pada lunas apa belum? Kalau ada orang yang punya hutang di Ramadan tahun lalu dan sampai masuk Ramadan selanjutnya hutangnya belum terbayar, maka kata para ulama fikih, dia diwajibkan untuk membayar fidyah juga, di samping nanti dia tetap membayar qadha. Karena ketika sudah masuk Ramadan tapi belum sempat bayar utang yang lalu, ada utang yang tersendat, dia bayarin fidyah. Dihitung per hari kurang lebih genapin ke 1 kilo beras. Kemarin ada berita ya, zakat tahun ini dihargainya berapa? 50.000. Untuk fidyah 65.000. Kira-kira sekitar itu ya Bu ya. Sudah ada ketetapan atau info dari pemerintah. Nah ini persiapan fisik. Kenapa ada orang yang ketika masuk Ramadan dia puasa tiba-tiba pingsan? Ada orang
yang ketika Ramadan puasa hatinya nggak kuat untuk ibadah karena dia tidak menanam amal solih tersebut sejak bulan Rajab. Coba jadi ahli saum mulai bulan Rajab, kan ada yang namanya puasa Rajab. Di bulan Sya'ban penuhin lagi, kodoknya yang tertunda kita bayar. Ya, ayamul bid kita lakuin, Senin Kamis dilakuin. Syukur-syukur ada yang ahli puasa Daud. Orang kalau sudah ahli puasa Daud, tirakatnya pakai puasa Daud, Ramadan gak ada apa-apanya dia jalanin. Tapi ada orang yang puasanya cuma setahun sekali, Ramadan doang. Allahu Akbar. Ada orang yang sholatnya setahun sekali, PSSI, Persatuan Sholat setahun sekali, sholat raweh doang. Nah ini dia ibadah hanya karena momentum. Kenapa? Karena orang yang hanya soleh secara spiritual di bulan Ramadan, dia hanya menganggap Allah itu cuma ada di bulan Ramadan. Kalau bukan bulan Ramadan atau habis bulan Ramadan, Allah nggak ada lagi. Makanya saya nggak soleh lagi. Ini pandangan yang keliru. Makanya bagaimana merawat takwa sejak bulan Rajab Sya'ban. Kata Imam Al-Ghazali, beliau pernah mengatakan begini, Bu. At-ta'atu in lam tudawam zabalat. Ketaatan, ketakwaan, kebaikan, amal solih kalau nggak dirawat zabalat, layu. Ibu punya bunga depan rumah nggak disiram seminggu, layu apa enggak? Mati ya Bu ya, bukan layu lagi tapi mati, kering kerontak. Begitu halnya iman, ketaatan kita. Maka cara merawat ketaatan itu adalah dengan istiqomah. Istiqomah itu sulit, berat, ujiannya ada aja. Tapi kata Imam Al-Ghazali, cara agar kita istiqomah salah satunya, pertama, ibu-ibu, Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Apa kata Imam Al-Ghazali agar kita mampu untuk istiqomah? Satu, kita harus pandai atau selektif memilih teman bergaul. Siapa yang jadi kawan kita, Bu? Almar'u ala dini khalilihi, kata Rasulullah SAW. Kalau pengen melihat agama kita, kelakuan kita, diri kita, soleh atau tidaknya kita, lihat siapa kawan main kita sehari-hari. Siapa yang jadi teman kita? Insya Allah ibu kawannya ahli taklim semuanya. Ini buktinya hadir duduk di majelis ilmu kan gara-gara diajakin kawannya ya Bu ya, di WA. Kalau kita punya kawan solih, suka ngajak ngaji, kalau kita salah suka dikritik, dibenerin ke jalan yang lurus. Nih kawan begini kalau belum mati jangan dikubur dulu Bu. Betul ya? Susah nyarinya. Tapi kalau ada model kawan, mohon izin, mohon maaf, yang dia nggak pernah ngajak kita kebaikan. Di kawan itu modelnya ada dua. Satu, kawan yang dari tutur katanya, wajahnya, sikapnya ngingetin kita sama Allah. Pernah nggak melihat kawan yang begitu? Baru ketemu, masuk majelis, Allah tenang banget. Kenapa Bu Haji? Tuh Bu Haji itu tuh, kita ngelihat wajahnya aja min asari sujud, ahli sujud nih orang nih. Teduh, tenang, bercahaya. Biar kata make upnya kagak mahal Bu, ya. Biar kata cuman mereknya pipa doang. Tapi kalau dia ahli sujud, Allahu Akbar, tenang. Saya pengennya ibadah kalau deket Bu Haji itu tuh. Itu tipe kawan yang pertama. Ucapannya teduh, wajahnya menenangkan, perbuatannya bikin kita pengen ikut. Makanya ada yang disebut dengan qudwah, ada yang disebut dengan uswah. Apa bedanya uswah dengan qudwah? Ada satu ayat, ini sering dibawain kalau setiap acara Maulidur Rasul atau Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi ayatnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah. Nabi itu tingkatannya bukan lagi qudwah, tapi uswah. Apa itu qudwah? Qudwah itu ada orang yang dia tuh ahli kebaikan,
ahli beramal soleh. Dan kita orang lain udah bisa melihat kebaikan itu. Tuh lihat tuh, dia mau orang baik, dermawan. Tuh ahli sedekah, ahli tahajud. Tuh amal solehnya baik. Kita baru bisa melihat kebaikannya, ya, tapi belum bisa mencontoh kebaikannya dan mengajarkan lagi ke orang lain. Itu namanya qudwah. Ya, jadi kita ahli sedekah. Ada orang lihat kita ahli sedekah, saya pengen juga sedekah, tapi dia belum istiqomah sedekahnya kayak kita, Bu. Itu baru qudwah namanya. Tapi kalau uswah, ada orang bikin kebaikan, orang lain niru kebaikannya, dan kebaikannya ditularin lagi sama orang lain yang lain-lain. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut dengan uswatun hasanah. Allahu Akbar. Ini kita ya di bulan suci Ramadan tadi, kalau pengen tetap istiqomah, dan cara istiqomah salah satunya cari kawan yang baik. Itu kan model kawan yang pertama, lihat ucapannya, tingkah lakunya. Kalau kita salah dilurusin apa enggak. Tapi ada model kawan yang kedua, Bu. Bagaimana model teman yang kedua? Mereka yang ucapannya bikin kita jauh sama Allah, perbuatannya bikin kita nggak suka deket-deket sama Allah, dan wajahnya sudah bisa melambangkan ketidakbaikan. Artinya ngelihat wajahnya aja ada energi negatif. Kita pengen bikin maksiat juga. Ada kawan baru masuk majelis, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk dia. Kita ngomong sama kawan sebelah, tuh dia tuh lihat mukanya tuh, kenapa? Ada berita baru kayaknya kalau kita ngeliat mukanya tuh. Kayaknya ada yang mau dia sampein. Oh, ternyata kawannya terkenal ahli ghibah. Allahu Akbar, hati-hati. Kita kudu pinter-pinter selektif nyari kawan, kalau enggak cepet ke bawah. Dan kawan yang baik itu, ibu-ibu, nih, kawan yang baik itu adalah kawan yang kalau nasehatin kita sembunyi-sembunyi. Itu kawan yang baik. Kalau ada kawan yang nasehatinnya depan umum, bikin status di media sosial, nyindirnya di dalam grup WA, halo, Bu, ada nggak yang begitu? Ya Akbar. Ini tandanya dia bukan mau nasehatin kita, Bu, tapi ini orang mau ngejatuhin harga diri kita. Makanya bedakan nasihat dengan menjatuhkan. Apa nasihat itu? Bagaimana cara nasihat terbaik? Nasihat terbaik itu yang diajarkan para ulama sholih. Dulu ada Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang ulama fiqih terkemuka. Beliau punya murid. Satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal lewat di satu tempat, ada muridnya lagi ngajar muridnya. Paham ya ibu ya? Imam Ahmad bin Hanbal punya murid. Muridnya juga guru, punya murid lagi. Ngajar di satu majelis. Ini ngajinya bukan dalam majelis atau masjid, tetapi di ruang terbuka. Muridnya kepanasan, gurunya ngadem di bawah pohon. Imam Ahmad bin Hanbal ngelewatin muridnya yang lagi ngajar itu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal bilang, ya Allah ya Rahman, kayaknya harus saya nasehatin deh. Besok-besok ngajinya cari tempat yang semuanya teduh. Jangan muridnya kepanasan, kesian. Tapi beliau nggak ujuk-ujuk datengin saat itu dinasehatin, enggak. Kenapa? Menjaga harga diri dan kehormatan muridnya sebagai guru di depan para muridnya. Malam Imam Ahmad bin Hanbal datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab sama muridnya. Wahai guru, ya Allah, kenapa engkau datang ke rumahku? Kalau ada perlu bisa aku yang datang ke rumahmu, wahai guru. Nggak perlu, saya pengen ngobrol aja. Silakan guru, di mana? Kita cari tempat yang sepi, biar bisa ngobrol berdua aja. Ngobrol, mereka cari tempat. Apa kata gurunya? Wahai Tuan, saya tadi ngelihat engkau ngajar murid-muridmu di tempat yang panas. Engkaunya adem, neduh di bawah pohon. Muridnya kejemur matahari semua. Bahasa kitanya gitu ya, Bu ya. Tolong, saya ngelihat kayaknya ini kurang adil. Kesian juga mereka, pengen cari ilmumu, tapi kesian dengan keadaannya. Besok cari tempat yang lebih kondusif ya. Itu diberi saran tuh, nasihat oleh Imam Ahmad bin Hanbal.
Muridnya minta maaf, ya Allah, wahai Syekh, terima kasih, aku mungkin tadi lupa, keliru, aku nggak tahu, ya, aku nggak sadar keadaan murid-muridku tadi. Wahai Syekh, kenapa engkau tidak nasihati aku saat itu juga, agar aku bisa pindah tempat dan mencari tempat yang lebih baik? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalau aku nasihatin dirimu tadi, yang ada aku menjatuhkan harga dirimu di depan para muridmu. Ini kan reminder. Jadi ibrah, pelajaran penting buat kita bahwa nasihat itu akan dikatakan nasihat kalau itu face to face, langsung ke orangnya. Tapi kalau nasihatnya lewat gibah, itu bukan nasihat, namanya ngomongin orang. Goji, tau nggak Goji itu kenapa? Dia mau pakai jilbab, nggak cocok begitu modelnya. Coba deh nasihatin besok bilang begini-begini. Nah kalau pengen nyampein langsung sama orangnya. Kalau kita ngomongnya ke orang bukan nasihatin, namanya ngejelekin. Betul apa betul? Nah ini, jadi kalau pengen istiqamah, selektif nyari kawan. Karena kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi. Yang kedua, kalau pengen istiqamah, kata Imam Al-Ghazali, apa yang bisa dilakukan? Paksakan melakukan amalan tersebut minimal 3 kali berturut-turut. Saya ambil contoh, tahajud itu berat nggak, Bu? Sulit nggak? Besok kan Ramadan, tiap tahajud kita bangun, Bu, waktu sahur. Tapi kenapa selesai Ramadan bangun sahur susah lagi? Kenapa tuh? Ya tadi, karena kita merasa Allahnya cuma ada di bulan Ramadan. Habis Ramadan ya habis juga solehnya kita. Ini, kata Imam Al-Ghazali, paksakan minimal kebaikan itu 3 kali berturut-turut. Jadi contoh, kita udah mulai bangun malam di bulan Rajab. Malam ini bangun, besok paksain bangun, sampai 3 malam kita bangun paksain. Insya Allah malam keempat kalau kita kesiangan, ada something wrong dalam hati kita. Sesuatu, ya Allah. Ya Allah, saya biasa tahajud ini ngapa udah azan saya baru bangun, ya Allah. Itu tandanya hidayah Allah mulai ada dalam hati kita. Kenapa orang sulit istiqomah? Gak ada pembiasaan. Tahajudnya kalau lagi punya hajat, ya Allah saya bangun tahajud, kenapa? Karena suami saya besok mau ujian naik jabatan, ya Allah. Tahajud. Anaknya mau masuk universitas ternama, dia tahajud. Tapi giliran gak punya hajat apapun, dia cuek sama sholat malam. Ini. Jadi pesannya cari kawan yang baik. Kemudian yang kedua, paksakan amalan itu minimal 3 kali. Ini yang buat kita juga biar kuat nanti puasa di bulan Ramadan ini, dari Sya'ban, dari Rajab udah mulai kita puasa. Karena orang kalau tahu faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, kata Allah dalam Al-Qur'an, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Siapa orang yang berpuasa, dia sanggup puasa, kata Allah, kecuali ada uzur syar'i yang buat dia gak bisa puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu yang berpuasa, kalau kamu tahu hikmah kebaikan puasa, insyaallah, in kuntum ta'lamun, luar biasa setiap kebaikan dalam puasa. Orang yang tadinya sakit sembuh gara-gara puasa. Kemarin saya ada punya pengajian rutin, Bu. Ada saya di Cinerek, pengajian rutin ya, 1 majelis. Datang ibu-ibu ke saya. Itu kita lagi bahas tentang kedekatan kepada Allah, dan penyakit itu urusan Allah yang nyembuhin. Tadi semahal apapun rumah sakit, kita datengin sampai ke luar negeri, kalau Allah bilang belum sembuh, nggak bakalan sembuh. Tapi kalau Allah bilang idza arada syai'an ayyakuna lahu, sembuh, biar kata cuman pakai obat-obatan dedaunan doang, sembuh. Ini jamaah saya, beliau di tahun 2023 kena penyakit kanker payudara. Nggak pernah ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba begitu sakit muncul benjolan, diperiksa stadium 4 kankernya. Itu lagi gesit-gesitnya kerja. Beliau bilang waktu itu, ustazah saya lagi jauh dari Allah, saya lagi sibuknya sama dunia, pokoknya saya kejar gaji segini,
saya beli properti ini, saya punya investasi di mana-mana, saya sudah punya planning tiap bulan saya harus jalan ke luar negeri mana, itu udah ada dalam list saya semuanya. Tiba-tiba Allah rubah keadaan beliau sakit. Seminggu 2 kali kemoterapi, sampai habis botak kepalanya katanya. Dia bilang, saya sudah putus asa Ustazah. Gak ada lagi, saya bilang udah. Rumah sakit udah yang paling mahal saya datengin. Bahkan beliau itu punya asuransi kesehatan katanya. Itu total apa deposit asuransinya itu Ibu kira-kira beliau bilang ada sekitar 20 miliar. Dari hasil kerjanya muda itu sampai sekarang ada sekitar 20 miliar. Jadi biaya pengobatan sekali kemo itu beliau di rumah sakit paling mahal di Jakarta, di Siloam katanya. Itu habis sekitar 400 sampai 500 juta seminggu. Itu ke cover sama tabungan asuransinya. Cuman dia bilang, Ustazah, duit saya udah keluar, dokter paling bagus saya datangi. Tapi demi Allah waktu itu saya frustasi. Saya bilang, ya Allah mungkin saya nggak sembuh. Duit nggak bisa nolong saya. Yang ahli nggak bisa nolong saya. Dinasehatin sama saudaranya. Neng, coba yuk kita ngaji, kita datang. Nggak apa-apa sakit saya tuntun. Kita datang aja ke majelis ilmu. Sekali dia datang lagi, ya Allah tiap hari rasanya pengen datang ke majelis ilmu sampai dia berhenti kerja. Qadarullah setelah berapa bulan dia istiqomah ngaji, ya sholatnya diperbaiki, mulai menutup auratnya dengan baik, bahkan sekarang syar'i sekali tuh, luar biasa cara menutup auratnya. Qadarullah tiba-tiba periksa lagi ke dokter, dan rambutnya mulai tumbuh, dokter menyatakan kankernya 100% sudah hilang. Ya Allah ya Rabb. Ini ya Bu ya. Dan beliau bilang salah satu amalan yang beliau lakukan bukan hanya datang ke majelis ilmu, tapi beliau rajin berpuasa. Ini Rasul langsung yang ngasih pesan ibu-ibu, makanya kita penyakit berat apapun kuncinya satu. Lihat pesan Nabi, sumu tasehu. Puasalah engkau akan sehat. Biasanya puyeng rajin puasa sehat. Biasanya sakit perut rajin puasa sehat. Orang punya asam lambung kalau telat makan, tapi kalau puasa asam lambungnya nggak kambuh. Betul atau betul? Ini saya juga sama-sama penderita asam lambung. Tapi kalau puasa anehnya kok nggak kambuh asam lambungnya. Tapi makan telat dikit, kambuh. Sumu tasihu. Itu yang kata Allah dalam Al-Quran. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ada banyak kebaikan. Kalau kita bedah dari sisi medisnya, orang puasa itu menurunkan kadar gula darah. Ini bagus bagi penderita diabetes. Orang puasa menurunkan kolesterolnya, buat kesehatan jantung dan lain sebagainya. Ya Allah. Jadi jangan puasanya nunggu bulan Ramadan. Ntar aja dah, Ramadan kan wajib. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Gara-gara ada ayat yang mewajibkan kita puasanya cuma bulan Ramadan. Coba kita kebiasaannya insya Allah diamalin. Ya, jadi Ramadan itu nggak berat. Ini bukan nasihatin ibu-ibu, terlebih nasihat ini buat diri saya sendiri. Bagaimana menanam amal di bulan Rajab, memupuknya di bulan Sya'ban, nanti tinggal panennya di bulan Ramadan. Terawihnya rajin, bangun sahurnya gampang, bangun tahajudnya getol, amal solihnya diperbanyak. Ini orang yang nanam dari bulan Rajab dan panennya sudah di bulan Ramadan. Jadi itu kebaikan yang harus kita lakukan. Maka terakhir ibu-ibu, apa persiapan kita menuju bulan suci Ramadan? Tadi di samping riyadhah, latihan puasa, latihan amal solih, agar Ramadan nggak berat, kita berpuasa dan beramal solih. Yang kedua, menjelang bulan Ramadan yang harus dilakukan adalah dzikrul maut. Ingat kematian. Biar apa? Biar kita nggak lalai. Ayo bayar puasanya. Nanti masih ada Ramadan tahun depan. Nanti nyampe kok umur saya ke tahun depan. Nyatanya umur orang nggak ada yang tahu.
Ada yang tiap hari minum obat sakit, yang sehat duluan. Betul apa betul? Saya punya tetangga saya istrinya kena tensi darah tinggi. Dari usia 40 itu tiap hari nggak boleh ketinggalan minum obat tensi, Bu. Karena tensinya itu paling rendahnya 180. Kalau lagi tinggi sampai 260. Allahu Akbar, itu bisa-bisa sampai pingsan. Beliau tiap hari minum obat, tapi qadarullah akhir tahun suaminya wafat sehat afiat, gak punya gejala tensi, tiba-tiba pecah pembuluh darah karena tensinya naik. Gak ada yang tahu, istrinya yang sakit, suaminya yang. Nah itu banyak yang seperti itu. Jadi jangan pernah pede, karena semua yang tentuin Allah. Yuk riyadhah, latihan dari sekarang. Yang kedua, zikrul maut. Yang ketiga yang harus dipersiapkan menuju Ramadan adalah hati. Buang-buang penyakit hati, iri, dengki, takabur, sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Buang, hempaskan, jauhin, ya, jangan diikat. Cukup orang yang hatinya tenang, kuncinya satu, tatkala dia nggak mikirin kenikmatan orang lain. Kenapa kita nggak tenang, tidur nggak nyenyak, makan nggak nafsu? Karena yang sering kita lihat nikmat orang, tapi lupa sama nikmat diri sendiri. Insyaallah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan insyaallah ini jadi Ramadan terbaik kita, bukan Ramadan terakhir kita. Dan mudah-mudahan ketaatan ini bisa kita rawat terus-menerus. Lanjut doanya. Sama-sama ibu-ibu, karena sudah di akhir sesi tadi diinfokan Ustazah, langsung doa saja. Kita sama-sama angkat kedua tangan kita, bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang sedang dalam masalah diberikan jalan keluar, yang sedang punya penyakit hati disembuhkan oleh Allah, yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang salih dan salihah. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Sama-sama kita istighfar ibu-ibu. Nastaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma hassil muradana wa hassil maqasidana wa sabbit imanana wa tahhir qulubana wa sahih jasadana wa kathir arzaqana bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil walidain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya mughis waghithna faghfir lana dhunubana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma sallimna ila Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf ibu-ibu. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.